jamaah Jamiah Majlis Roti Bapak Presiden Hajarkumullah. Sebelum lanjut dalam membahas kitab Syarah Nasrul Kebal, saya ingin mengajak untuk mari kita membuka wawasan pikir dengan memadukan akal. Tidak semata pikir tanpa akal, atau akal tanpa pikir. Nabi bersabda dalam salah satu hadisnya, ad-dinul aql, agama itu untuk orang yang berakal. Sekali lagi, tolong perhatikan betul, dan maaf pengajian kita agak sedikit serius ya, karena saya masih merasa banyak hasil kajian kita bias. Artinya pulang ke rumah itu lupa apa yang tadi dibahas. Malam ini saya ingin mencoba untuk ngajak ngaji kita serius. Anak-anak kalau memang nggak bisa ikutin, lebih baik tidur. Di sini aja tidak apa-apa. Kalian masih dapat pahala untuk orang tua kalian daripada warga di luar yang kemudian konsentrasi saya jadi pecah. Ad-dinul aql, agama itu untuk orang yang berakal, bukan ad-dinul fikr, agama itu untuk orang yang berpikir. Artinya akal dan pikir itu berbeda. Bisa orang berpikir nggak punya akal. Orang punya akal nggak punya pikir, bisa. Yang sebaiknya adalah orang yang punya akal sekaligus punya pikir, sehingga julukannya berbeda. Julukan orang yang bisa mensinergikan antara akal dengan pikir adalah ulil albab. Orang kafir pikirnya bagus karena dia tidak beragama, maka dia nggak punya akal. Kalau nggak punya akal, berarti dia gila. Sebab yang gila itu bukan pikirnya, tapi akalnya. Siapa orang gila? Orang yang hidupnya tidak mau ditata oleh agama, itu orang gila. Atau sebaliknya, dia beragama bukan dengan akal tapi dengan pikir, gak bakal masuk. Sebab beragama itu harus dengan akal, bukan dengan pikir. La dinan liman la aqala lahu.
Tidak ada agama yang bisa masuk kepada siapa yang tidak berakal. Nah, para anggota jamaah hadakumullah, amin. Hari ini orang banyak yang melakukan aktivitas agama dengan pikir, bukan aktivitas agama dengan akal. Artinya, ketika dia melaksanakan praktek agama dia dalam situasi kondisi gila. Nah, kalau dia beragama, melaksanakan praktek agama hanya dengan pikir, tidak dengan akal, berarti dia melaksanakan agama dalam kondisi sedang gila. Kenyataan yang kita sekarang lihat secara masif, memang di negeri ini sudah mulai gila yang berakal dan hanya banyak yang berpikir. Masuk masjid suci, punya wudhu, bukan hanya cuci tangan, suci, bukan lagi bersih, suci. Kita sekarang lagi ada di rumah Allah, Allah Maha Suci, mengikuti Nabi Muhammad, orang suci. Saya katakan malam ini, corona tidak akan berani datang kepada kita selama kita konsekuen dalam memegang ajaran agama kita. Amin. Ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Sallu ala Nabi. Mudah-mudahan kalian yang diberi lagi pemikiran yang normal. Diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tetap komit bahwa yang menjadi contoh teladan kita baginda Nabi besar kita Muhammad. Maulana Sayyidina Muhammad. Yang memberikan syafaat kepada kita Maulana Muhammad. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Mereka yang bikin undang-undang menghukum kita besok tidak bakal dapat syafaat dari sebagian kiamat amal Nabi Muhammad. Kita yang menentang mereka, kita yang akan mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan kalian dapat hidayah. Maaf saya ngomong kayak begini, karena saya bukan benci kepada kalian, tapi saya cinta kepada kalian. Saya sayang kepada kalian. Tidak mungkin saya ngomong begini kalau saya nggak cinta kepada kalian. I love you forever. Demi Allah saya ngomong begini sampai hati, bukan hanya di mulut, bukan hanya buah bibir. Kalau kalian tidak cinta kepada dia, terserah. Karena bisa cinta kepada Allah, awalnya cinta dulu kepada zuriat Rasulullah. Tidak akan dicintai oleh Rasulullah selama kalian belum cinta kepada zuriat Rasul. Saya ulangi lagi, saya ngaji dimanapun, saya ngaji bukan dasarnya emosi, tapi dasarnya cinta. Dan kalau marah itu adalah marahnya karena Allah. Karena saya sayang kepada umat Islam supaya dia mati dalam supaya mati dalam keadaan husnul khotimah. Jangan mati dalam keadaan su'ul khotimah. I love you forever. Dijawab nggak? Dijawab nggak? I love you too. Bagaimana jawabnya? I love you forever. I love you. I love you.
bucin, ya. Nabi Muhammad bucin, ya. Nabi Muhammad butuh cinta. Nabi besar Muhammad SAW butuh cinta. Saya bagian daripada cucunya, sama. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Belum sempurna imannya seseorang sebelum dia melebihkan cintanya kepadaku daripada keluarganya, daripada dirinya, bapaknya, emaknya, pemerintahnya, Pak RT-nya, Pak RW-nya, semua. Berarti Nabi butuh cinta. Nabi pun adalah bucin, butuh cinta. Saya malam ini butuh cinta. Ketika saya dicintai, mudah-mudahan saya bisa mengajak kalian semua bertemu dengan orang yang sangat dibutuhkan cintanya oleh kita baginda dan kita Muhammad besok di surga. Amin. Ya Rabbal alamin. Baik. Wal maqalatu sakinatu wal usrun. Adapun ini makalah yang ke-28. An Hatim al-Asam rahimahullah ta'ala annahu qala man sarafa arba'an ila arba'in wajadal jannah. Dari Hatim al-Asam rahimahullah, semoga merahmati kepada dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dia telah berkata, man sarafa arba'an, siapa yang meninggalkan 4 hal, ila arba'in, dan menghadap kepada yang 4, wajadal jannah, jadilah hadapan yang 4 itu surga. Yang pertama, an-naumu ilal qabri, tinggalkan rasa senang dengan tidurnya, karena kita akan menghadapi alam kubur. Atau kurangi tidurnya di waktu malam, karena kita akan berhadapan dengan kuburan. Dengan mengurangi tidur, hendaknya banyak yang dilakukan ketika sebelum tidur atau sudah tidur. Beramal soleh, karena amal soleh itulah yang menjadikan dia bisa bertemu dengan surga. Wal masru ilal bidan, yang kedua, tinggalkan kesombongan. Pasal sombong, karena kita nanti akan dihadapkan kepada yaumil jaza, hari pembalasan dengan timbangan amal. Sombong bisa merusak amal. Sebesar atom kesombongan, haram baginya masuk surga. Bagaimana banyak sebesar atom kesombongan ada pada dirinya,
jadikan dirinya haram menuju surga. Karena ketika ditimbang amalnya, menjadikan hilang amal kebaikannya karena sebab kesombongan dirinya. Yang kedua, yang ketiga, warahatu ila sirat, tinggalkan santai-santai dengan tubuh kita yang lagi sehat selama hidup di alam dunia. Karena besok kita akan menemukan jembatan Shiratal Mustaqim. Terlalu santai hidup di alam dunia akan menemukan kesulitan ketika kita menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim. Kecilnya lebih kecil daripada rambut di belah 7. Di bawah jembatan itu bukan ada air tapi ada api. Di tengah api yang berkobar dan ombak yang siap menusuk badan kita manakala kita jatuh dari jembatan itu. Dan panjangnya 3 km atau 3.000 meter, turun 3.000, naik 3.000, lurus 3.000. Di depan jembatan Shiratal Mustaqim itu surga. Maka setiap manusia akan menyeberang itu manakala dia mau masuk surga. Maka bagi orang yang mencoba sedikit meninggalkan hidup santai, lebih banyak berpikir dan mengerjakan hal-hal yang bermanfaat, maka insya Allah 3 pilihan yang dimungkinkan kita dapat. Yang pertama, kita akan nyebrang kalbarkil khatib, bagaikan kilat yang menyambar. Yang kedua, karihil hasib, seperti siupan angin yang cepat. Yang ketiga, kasairil musawwamah, seperti larinya kuda perang. Itu saja yang diharapkan kita bisa masuk surga. Untuk mendapatkan 3 hal tadi, jangan terlalu banyak berleha-leha di dunia. Jadikan dunia ini adalah mazra'atul akhirat, tempat bercocok tanamnya negeri akhirat. Yang keempat, wasyahawat ilal jannah, tinggalkan keinginan syahwat, karena pada akhirnya siapa yang bisa meninggalkan syahwat, menggantinya dengan ibadah yang mengikuti akal yang sempurna, dia akan mendapatkan surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, wajar kalau belum lama ini ada orang yang mengatakan, gua mah nggak begitu ngarepin surga, gua mau masuk neraka juga nggak apa-apa, nanti gua bikin gerem di neraka. Ini adalah ucapan yang jangan dianggap main-main. Ucapan itu datangnya dia bisa ngomong dari Allah. Artinya dia menginformasikan memang dirinya nggak bakal masuk surga kalau seperti itu. Memang dia bakal masuk neraka. Ya, paham? Karena dia tuh ngaku sendiri, gua mah nggak begitu ngarepin masuk surga. Ada lagi sekarang perempuan terutama yang mengatakan boleh kali dari zina dapat jannah. Nauzubillah wa iyadzubillah. Ini kata-kata pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
tidak pantas dikatakan oleh orang yang mengakuinya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu meninggalkan syahwat dengan berlelah-lelah ibadah kepada Allah dengan bermacam ragam ibadah, inilah yang akan mendapatkan surganya Allah yang keempat. Amin ya Rabbal alamin. Demikian pengajian malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, kerasnya Habib Muhammad bukan karena kebencian, tapi karena sayang dan cinta kepada kaum muslimin, khususnya generasi muda Islam, di mana kalian adalah harapan masa depan Islam di masa yang akan datang. Subhanul yawm dijarubun, anak muda hari ini adalah kalau pemimpin di masa yang akan datang. Saya ingin kalian adalah menjadi seorang pemimpin yang imannya kuat, amin. Ibadahnya hebat, amin. Akhlaknya mulia, amin. Dan rumah tangganya sakinah mawaddah